Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Kamil Pasatajuddin dan teman saya Abdurrahman Nasruddin serta Muhammad Nazar Mandika akan menjelaskan hasil penelitian kami terkait pengendalian bahaya kebakaran dalam gedung FPTKA UPI. Sumber kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Diketahui ada 4 jenis kelas kebakaran di Indonesia, yaitu A, B, C, dan D. Kelas tersebut dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu yang disebabkan oleh benda padat seperti kertas, kayu, karet plastik, busa, dan sebagainya, atau kelas A. Selanjutnya, cairan yang mudah terbakar misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya merupakan kelas B. Tegangan listrik merupakan kelas C, dan yang terakhir disebabkan oleh benda logam merupakan kelas D. Sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran atau firefighting system biasanya disediakan di gedung sebagai preventif atau pencegah terjadinya kebakaran. Sistem ini terdiri dari sistem sprinkler, sistem hidran, dan alat pemadam api ringan atau APAR atau fire extinguisher. Pada tempat-tempat tertentu, digunakan juga sistem fire gas, tetapi pada umumnya sistem yang digunakan terdiri dari sistem sprinkler, hidran, dan fire extinguisher. Penelitian ini kami lakukan pada gedung FPTK UPI yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 207, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Alat pemadam kebakaran atau APAR. Pada setiap lantai terdapat 8 buah APAR di gedung FPTKA. Terdapat 1 APAR dekat dengan lift di mana ada 2 lift setiap lantai, dan 6 APAR di sekitar koridor gedung FPTKA. Tersebarnya APAR pada setiap titik di gedung membuat penanganan kebakaran dapat diantisipasi dengan cepat. Gedung kampus rentan terjadi kebakaran yang disebabkan oleh benda padat non-logam seperti kayu, kertas, zat yang mudah terbakar, dan instalasi listrik yang bertegangan, sehingga APAR yang digunakan merupakan APAR serbuk kimia atau dry chemical powder, dikarenakan efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran, kelas A, B, dan C. Smoke detector. Smoke detector adalah alat pendeteksi asap atau api. Alat ini memiliki sensor atau detektor khusus yang berfungsi untuk memindai seluruh ruangan. Jika detektor atau sensor tersebut mendeteksi adanya asap, maka perangkat akan segera bekerja. Tersebar di beberapa ruangan dan di sekitar koridor FPTKA guna memperkecil kemungkinan kebakaran yang tidak disadari orang-orang ketika beraktivitas saat adanya tegangan listrik atau api yang membakar dengan menangkap asap dari sumber api tersebut. Sistem sprinkler. Sprinkler terletak pada beberapa ruang kelas saja dan berada di depan lift. Beberapa ruang kelas yang tidak terdapat sprinkler memiliki tingkat kebakaran yang lebih tinggi dan harus ditangani dengan menggunakan APAR atau hidran dalam. Sistem sprinkler yang digunakan merupakan sistem pipa basah dengan menggunakan kepala sprinkler pendat. Fire alarm. Gedung FPTKA UPI memiliki 2 buah fire alarm di sebelah lift setiap lantai. Alarm yang digunakan merupakan tipe alarm manual yang harus diaktifkan oleh manusia agar alarm berbunyi. Hidran luar. Terdapat 2 hidran luar di sekitar gedung FPTKA yang berfungsi untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran. Hidran luar pertama terletak di samping jalan dekat tangga menuju Masjid Al-Furqon atau jalan menuju gudang teknik mesin. Hidran luar kedua terletak pada jalan masuk pintu depan gedung FPTKA dekat dengan pos satpam. Hidran dalam. Terdapat 2 hidran dalam yang terletak di sebelah lift pada setiap lantai. Hidran dalam memiliki fungsi yang sama dengan hidran luar, namun dispesifikasikan untuk di dalam bangunan yang sulit dijangkau. Ciamis.
Ciamis ini terletak di jalan masuk pintu depan gedung FPTKA dekat dengan pos satpam di sebelah hidran luar kedua. Namun Ciamis ini terlihat seperti sudah tidak dapat difungsikan atau diperlukan maintenance. Ciamis ini ditempatkan di luar untuk mempermudah suplai air yang berasal dari mobil pemadam kebakaran yang akan disalurkan ke dalam sistem instalasi pipa. Signage. Signage dapat diartikan sebagai suatu rancangan atau penggunaan lambang-lambang dan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan suatu pesan atau informasi kepada kelompok audiens tertentu. Terdapat kurang lebih 3 signage pada gedung FPTKA. Yang pertama, signage jalur evakuasi, yaitu untuk menunjukkan arah jalur evakuasi terdekat saat terjadi bencana. Yang kedua, ada signage exit, itu untuk menunjukkan arah keluar dari gedung FPTKA. Dan yang ketiga, signage tingkat lantai, menunjukkan tingkat lantai di mana seseorang tersebut berada. Tangga evakuasi. Tangga evakuasi terletak di 5 titik gedung FPTKA yang berfungsi untuk memudahkan orang-orang berevakuasi dengan cepat dari titik manapun saat terjadi bencana. Tangga evakuasi di gedung FPTKA tidak memiliki kompartemen atau perlindung dari asap api yang dapat membahayakan orang-orang saat sedang evakuasi. Apabila asap api menyebar ke seluruh gedung, terutama tangga evakuasi. Akses jalan kendaraan. Lebar jalan menuju gedung FPTK memiliki ukuran kurang lebih 10 meter, sehingga telah memenuhi standar jalan akses pemadam kebakaran. Serta panjang jalan di gedung depan gedung FPTK memiliki ukuran kurang lebih 80 meter, sehingga telah juga memenuhi standar panjang jalan untuk pemadam kebakaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, gedung FPTKA sudah memiliki sistem pengendalian kebakaran dengan optimal, seperti panjang dan lebar jalan yang sudah memenuhi kriteria. Terdapat alat pemadam api ringan pada setiap titik di gedung, alarm kebakaran, tangga evakuasi, sistem sprinkler, signage, dan lain-lain. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak semua ruangan terdapat sistem sprinkler, tidak ada kompartemen untuk tangga evakuasi maupun lift. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.